Oke, selamat sore semuanya. Balik lagi bersama kita di Coffee. With Coffee, we can discuss anything. Jadi di podcast kita kali ini kita bakal membahas tentang sebuah apa itu leadership, kepemimpinan dan yang lain-lain. Dan sebelumnya kan mungkin kalian juga belum kenal aku siapa, hostnya siapa, dan narasumbernya siapa. Kenalin, nama aku Brian. Saya selaku host di sini. Ada juga dan saya Yolananda. Dan ada narasumber kita yaitu Kak Kiki. Halo. Oke, jadi langsung ke pembahasan aja nggak sih? Buat Kak Kiki nih, kesibukannya ngapain aja sih Kak selama ini? Kesibukannya, jadi aku itu ada organisasi kepemudaan itu yang udah kebentuk dari kurang lebih tahun 2016 gitu. Terus organisasi itu semua membernya tuh anak-anak muda gitu. Kita punya banyak kegiatan dan kita juga ada beberapa unit usaha yang ada di dalamnya. Jadi kesibukannya itu sih. Itu sehari-harinya. Dan unit usahanya tuh kayak apa aja sih Kak misalnya? Kalau unit usahanya itu ada kafe kopi. Kafe kopi. Ada dua, namanya Minor. Terus ada juga kaos. Terus ada juga roti. Gitu. Roti. Oke, kalau boleh tahu nih, cabang Minor di mana aja sih Kak? Kalau Minor kita ada dua. Satu di sini di daerah Jalan Lasda di Sucipto. Kalau yang satunya lagi di daerah Timur. Nanti bulan depan buka satu lagi di Kota Sari. Nah, ini sih semuanya secepatnya sih Kak. Kalau dulu Timoho, kalau nggak salah namanya Spa kan sih Kak? Iya, Spa. Terus karena kita sebenarnya ada satu filosofi sih nama Minor ini gitu. Karena memang kita ini kan satu organisasi yang basisnya semuanya tuh hampir semuanya anak-anak muda. Dan anak-anak muda ini sebenarnya berawal dan lahir dari anak-anak yang biasa. Mereka bukan siapa-siapa, mereka juga nggak dikenal orang. Dan kita ini merasa memang kita ini minor gitu, tapi bukan berarti yang dari minor itu nggak bisa jadi besar. Jadi filosofi itu yang akhirnya kita bawa menjadi beberapa unit usaha ini namanya Minor, karena memang berawal dari kita kakak ya ngebina gitu anak-anak muda yang memang mereka bukan siapa-siapa, yang mereka ini minor gitu, minoritas. Terus akhirnya yang dulunya SFA kita ganti semuanya namanya Minor, kan ngambil dari filosofi itu. Bagus banget ya. Arti dari Aku sih juga minoritas, nggak percaya Chinese soalnya. Tapi mukanya Jawa aja. Makanya soalnya kan orang kalau memang biasanya orang kalau dengar kata minor, kok minor sih kesannya kan jelek gitu kan. Tapi ya kita nggak selalu gitu loh. Makanya kenapa memang sengaja kita kasih nama Minor supaya memang orang-orang tuh ngelihat gitu loh bahwa di unit-unit usaha Minor ini memang semuanya ngelola anak-anak muda. Dan memang mereka tuh ya istilahnya tuh anak-anak muda yang awalnya minor, bukan siapa-siapa tapi kita latih, kita bina. Jadi dari yang bukan siapa-siapa mereka bisa jadi sambuan lah gitu. Nanti kita bisa join gitu ya Kak. Boleh. Terus Kak, kalau semisal nih, kalau dari Kak Kiki sendiri kepemimpinan tuh kayak gimana sih Kak menurut Kakak? Kalau buat aku leadership ya, sebenarnya kalau buat aku leadership itu bukan bicara jabatan atau posisi, tapi kalau leadership kalau buat aku itu bicara fungsi. Jadi kalau kita mau jadi seorang leader, kuncinya adalah kita tuh udah ngasih dampak belum sih sama orang-orang yang kita pimpin gitu. Karena ya sekali lagi leader itu bukan hanya bicara kita sebagai ketua, kita sebagai leader itu posisi tertentu yang kita capai. Buat aku nggak kayak gitu. Kalau buat aku leadership itu ya bicara fungsi. Fungsinya kita harus jadi dampak buat orang-orang yang kita pimpin. Kalau kita bicara leadership ya biasanya pemimpin itu pasti identik dengan yang namanya dia dilayani kan oleh orang-orang yang dia pimpin gitu. Tapi kalau buat aku, sebelum kita jadi seorang leader, kita harus tahu bagaimana kita melayani. Kalau kita udah tahu gimana kita start from the small thing, bagaimana kita memulai dari bawah, dari bukan siapa-siapa, mau mengerjakan apapun yang dari bawah, dan melayani orang-orang terlebih dahulu, barulah kita bisa jadi seorang leader yang sejati. Betul sih gitu. Cocok sih, jadi kayak ibaratnya kita emang harus
caranya gimana kita bisa ke bawah dan kita harus ke atas gitu ya. Dan kita harus bisa menjadi impact buat yang lain juga. Karena menurut aku kalau kita nggak mulai dari bawah, itu kita nggak akan pernah tahu gimana rasanya dipimpin, gimana rasanya ada di bawah gitu. Sehingga ketika nanti suatu saat kita jadi seorang pemimpin, kita udah sangat tahu lah gimana kondisi yang ada di bawah, sehingga kita bisa memimpin itu dengan baik lah. Ya itu jadi kayak udah ada contohnya kayak different things dari bos sama leader ya kan. Oke. Nah, mungkin selanjutnya itu ada model kepemimpinan yang Kak Kiki lakuin itu apa aja sih, Kak? Kalau bicara model kepemimpinan, sebenarnya aku lebih suka melakukan kepemimpinan itu istilahnya gini, bukan controlling tapi fathering atau mothering. Karena ini dua hal yang berbeda ya. Kalau controlling itu bener-bener kayaknya tuh ada jenjang antara bos sama yang dipimpin. Karena ya ngontrol gitu, dia hidup sebagai pemimpin untuk ngontrol, dia terima laporan, dia kontrol gitu. Tapi aku lebih suka, ya sampai hari ini masih belajar sih, tapi aku lebih suka melakukan kepemimpinan itu yang sebenarnya kayak mentoring gitu. Jadi parenting gitu buat orang-orang yang kepimpin. Nah kebetulan kan kalau boleh cerita, organisasi ini kan namanya, di tempat ini namanya Youth Movement Center atau YMC. Nah itu yang kakak pimpin itu memang sebagian besar 90% anak-anak muda. Jadi aku berusaha memposisikan diriku nih, model kepemimpinan itu bukan kayak bos sama anak buah, tapi aku jadi kakak, jadi orang tua gitu buat mereka. Karena kan kalau kita bicara, kebetulan ini Jogja ya, di Jogja itu kan memang banyak anak-anak yang kos kan gitu, mereka berasal dari luar kota, kadang-kadang bahkan banyak kan dari luar pulau. Jadi aku sangat paham betul bagaimana perasaan anak-anak seusia mereka, seusia kalian itu jauh gitu dari orang tua. Nah, ketika mereka ada di organisasi ini yang kebetulan aku pimpin, juga unit-unit usaha yang ada di sini, itu aku berusaha jadi orang tua gitu buat mereka gitu. Sehingga menurut aku itu sangat lebih efektif gitu, apalagi kan rata-rata dari minoritas gitu. Jadi bagaimana ngebimbing mereka, memimpin tapi sekaligus bagaimana membimbing mereka untuk menjadikan mereka tuh mengalami satu pertumbuhan atau perkembangan yang lebih baik gitu. Jadi sekali lagi model kepemimpinannya kalau aku lebih memilih bukan controlling tapi parenting gitu. Jadi sekaligus teman. Iya, karena kalau controlling pasti ada jarak. Yeah. Tapi bukan berarti ini loh ya, bukan berarti terus mereka bisa seenaknya. Enggak gitu. Aku ngajarin mereka, kan ini kan organisasi kepemudaan. Tapi ya organisasi itu ada apa aja sih? Organisasi itu banyak kegiatan gitu yang berhubungan dengan sosial. Misalnya kayak kita buka dapur umum yang emang dulu ya sejak dari COVID itu kita banyak bantu desa-desa atau daerah-daerah yang enggak apa ya, belum dengan cepat menerima bantuan dari pemerintah. Jadi kita masuk ke situ, kita bagikan makanan, kemudian kita ada bimbel anak-anak gratis, dan semuanya yang ajar anak-anak dari sini gitu. Tapi juga ada unit-unit usaha gitu yang dikelola mereka. Jadi di satu sisi mereka memposisikan saya sebagai orang tuanya mereka, kakaknya mereka, tapi kalau udah ngomong kerjaan, udah harus reporting, itu ya benar-benar as a leader dan yang dipimpin gitu, tanpa menghilangkan hubungan kedekatan gitu. Menjalin kedekatan itu Iya, karena itu sangat efisien sih, sangat efektif menurut aku gitu. Kadang-kadang kalau kita ada jenjang ya antara bos sama bawahan, itu menurut aku itu bukan jadi itu bisa menimbulkan yang namanya sebenarnya takut gitu. Padahal sebenarnya kalau pemimpin yang sejati itu yang di bawah tuh harusnya menghormati, tapi bukan hormat karena takut gitu. Karena memang respectnya mereka gitu. Jadi kayak bakal kalau ada jenjang pun jadi bakal kurang nyaman. Mereka kerja pun juga mungkin under pressure gitu kan ya. Dan melakukan akhirnya kalau yang unit kerja kan memang istilahnya mereka juga dapat salary kan. Tapi kalau yang organisasi yang aku pimpin yang lebih ke sosial kan, kalau antara bos dan anak buah, jadi kesannya kayak mereka melakukan itu karena terpaksa, karena cuma kewajiban, tapi bukan dari hatinya mereka. Gitu. Tapi yang itu menarik banget sih, kayak yang bikin kayak dapur umum, bimbel itu karena pas di saat COVID pun juga kan dari pemerintah juga birokrasinya sedikit kurang ya Kak. Jadinya kayak kita buat menjangkau sesuatu yang jauh di sana pun jadi susah. Dan karena mungkin adanya OKP-nya Kak Kiki itu Youth Movement Center ya. Nah di situ jadi bisa terjangkau, terbantu. Dan sebenarnya juga pengennya tuh ngasih
ngajakin generasi muda apa sih yang bisa kalian buat selain kuliah. Gitu kan, ada yang mungkin kerja, ada yang kuliah, tapi kan mostly kalau kita jujur kan main kan, gitu kan, nongkrong gitu. Tapi udah kita kegiatan yang positif yang bisa berguna buat banyak orang. Dan asiknya di organisasinya itu kan ada rapat-rapat juga nggak sih Kak? Ada. Dan diskusi-diskusi gitu. Ada. Makanya kan sebenarnya kenapa aku bikin unit usaha, salah satunya kafe kopi ini, supaya memang kalau kopi itu kan identik dengan anak muda ya. Iya, benar. Jadi supaya mereka juga ngerasa dilatih bisnis, dilatih manajemen tanpa harus jadi older dan usianya mereka. Karena kopi kan seperti anak muda dan pengennya tuh sebenarnya ini satu media untuk bisa podcast, bisa orang ketemu, ngobrol, nongkrong di kopi dan bisa diskusi banyak hal yang positif lah gitu. Cocok banget sih. Terus kayak hampir sama sih kayak yang diomongin Kak Kiki juga, sama kayak slogannya kita, with coffee we can discuss anything. Kita bisa bahas apapun di kopi itu juga sih. Soalnya Kak Kiki. Terus ada gimana sih Kak kayak semisal kayak gitu cara bangun kerja timnya, selain kayak tadi kan mendekatkan diri sama anggotanya atau apapun itu, ada nggak sih cara atau tipsnya biar gimana sih biar lebih dekat ataupun membangun kerja timnya tuh lebih efisien gitu? Jadi kan sebenarnya aku tuh kan ada beberapa unit usaha ya, ada kafe kopi, ada 2, pasti ada timnya kan, tim barista, tim barnya. Terus aku ada roti juga, itu juga banyak orang yang kerja di situ gitu. Terus ada juga kaos, ada YouTube channel gitu. Jadi memang ada timnya, nggak mungkin cuma satu orang. Nah kalau bicara tipsnya ya, itu simple sih kalau buat aku gini. Gimana aku ngebangun vibes supaya setiap orang yang ada dalam timku itu jangan sampai ngerasa kesuksesan itu hanya karena satu orang. Jadi istilahnya gini, istilahnya nggak ada lagi Superman, tapi adanya super team. Jadi aku ngebangun benar-benar di semua unit usaha, semua kegiatan di organisasi, aku ngebangun benar-benar value ini bahwa keberhasilan itu tidak ditentukan hanya karena satu orang, gitu, tapi karena tim, gitu. Karena kita nggak bisa mencapai apapun itu sendiri, gitu. Istilahnya kita bisa melakukan hal mungkin yang luar biasa, tapi kalau mau jangka pendek kita bisa sendiri. Tapi kalau kita mau melakukan begitu banyak hal dengan jangka panjang, kita pasti butuh tim. Jadi itu yang value yang aku tekankan benar-benar gitu, bahwa tim dan nggak boleh, kalau buat aku pribadi di semua unit usaha maupun di organisasi terkhusus ya, itu tidak boleh ada one man show. Itu semua harus teamwork. Oh iya, berarti kalau semisal nih contoh dari kata Kak Kiki itu, poin yang aku ambil, teamwork is a key. Jadi kayak emang kuncinya tuh kerjasama gitu ya kayak. Pokoknya Superman is dead deh. Superman is dead ya, betul banget. Nah selanjutnya nih Kak Kiki, kan di sebuah tim tuh pasti ada konflik. Kak Kiki, cara menyelesaikan konflik tersebut tuh seperti apa? Nah sebetulnya kuncinya tuh tadi yang aku bilang, family. Jadi memang ya mungkin kalau buat beberapa orang nggak selalu bisa diterapkan ya, tapi nggak tahu, kalau buat aku itu sangat membangun tim itu sendiri gitu. Jadi aku value kekeluargaan itu aku bangun baik di organisasi maupun di semua unit usaha. Sekalipun di unit usaha anak-anak satu sama lain itu mereka rekan kerja, tapi aku selalu tekankan yang namanya value family, kekeluargaan. Gitu, jangan sampai, keluarga itu kan segalanya ya. Gitu kan, keluarga segalanya kan. Kita bisa kehilangan uang, kita bisa kehilangan benda apapun, tapi kita nggak boleh kehilangan keluarga. Gitu, karena apapun, sejauh apapun kita pergi, setinggi apapun pencapaian yang kita capai, kita akan kembali lagi ke keluarga. Jadi value kekeluargaan itu aku bangun banget di semua unit usaha. Jadi melalui rekan-rekan kerja, semuanya tuh udah kayak saudara satu sama lain. Jadi ketika ada konflik, ada apa, ya kita selesaikan dengan cara kekeluargaan.
komunikasi pasti gitu. Dan ya karena keluarga, ketika misalnya gini lah, kita ya namanya masalah ya, nggak suka satu sama lain atau apa, itu nggak bisa dihindari, namanya kita manusia. Tapi selalu kembali lagi, mereka ingat bahwa oh iya ya, aku kesel banget deh sama ini, aku tuh benci banget, tapi dia bagaimanapun dia keluargaku, dia saudara gue, yang pada akhirnya bisa reda itu masalah. Gitu. Selama ini sih kayak gitu yang kita jalani. Tapi menurut Kak Egi sendiri konflik tuh penting gak sih Kak? Kalau menurutku sih penting, soalnya kayak ibaratnya tanpa ada konflik tuh kita nggak bakal tahu kayak gimana. Kita nggak dewasa. Iya. Jadi sebenarnya konflik itu adalah proses yang terbaik untuk setiap kita sebagai manusia itu mencapai satu kedewasaan. Karena tanpa proses nggak bisa. Bahkan aku berani bertaruh, orang yang lebih banyak mengalami proses dalam hidup, dia bisa dewasa lebih cepat. Dia mengalami satu kematangan tuh lebih cepat dan istilahnya gini, lebih matang dalam hidup. Karena semakin banyak proses yang dia lalui, itu adalah dia jalan menuju kematangan itu. Dibandingkan dengan orang yang seakan-akan nggak pernah ada masalah. Gitu. Kayak tadi juga contohnya, tadi konflik sama Yola Kak, cuman buat opening doang yang kayak males banget tuh loh. Jadi kayak ya diem-dieman aja, tapi nanti akhirnya juga reda. Terus akhirnya yaudah kamu aja, yaudah aku aja gitu. Kadang tuh bikin capek loh Kak. Ya walaupun ini kan juga tim kan ya Kak, walaupun baru tapi kok bikin males, bikin jengkel gitu Kak. Ya biasa sih, kalau ya memang pertemanan keluarga itu konflik nggak bisa dihindari. Iya. Tapi ya kembali lagi ke itu, kalau kita masing-masing menyadari bahwa proses itu adalah jalan yang terbaik menuju pertumbuhannya kita sendiri masing-masing. Kan kita mau grow dong, kan nggak mungkin kan, masa kita hidup cuman yang penting udahlah gue ya stuck gitu-gitu aja. Ya kan stuck gitu-gitu aja, yang penting gue lulus kuliah, dapat kerjaan, nikah, mati masuk surga. Monoton banget ya. Kan nggak ada value-nya dong. Iya. Gila yang tanya apa ya? Mungkin selanjutnya apa sih Kak strategi yang ditempuh dalam membangun bisnisnya nih? Oke, kalau strategi ya kita semua belajar ya. Kita semuanya belajar, namanya bisnis tuh pasti up and down. Tapi kalau bicara strategi dalam bisnis, aku sebenarnya punya cuma dua. Yang satu, kita nggak boleh berhenti update, upgrade. Yang kedua, teamwork. Kita balik yang pertama dulu ya. Aku tuh kalau boleh ini ya kasih contoh. Aku tuh belajar banget ya waktu kejadian Nokia gini ya. Nokia itu kan dulu pernah jadi satu merek yang merajai kan untuk apa gadget ya, HP gitu. Sampai seakan-akan dia jadi king of gadget yang kayaknya udah nggak ada saingannya gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita lihat hari ini, itu merek yang ada di pasaran kan nggak cuma Nokia, bahkan cenderung kan sebenarnya Nokia kan udah downgrade ya, udah hilang, kalah lah daripada yang lain ya. Kok bicara Samsung, bicara yang lain-lain gitu kan sekarang. Nah aku tuh ini banget ya, belajar banget waktu dulu ya, berapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah waktu Nokia ngalamin penurunan. CEO-nya dari Nokia itu kan dia konferensi pers kan di hadapan semua jajaran direksi, staff, manajemen. Dia sampaikan kayak gini, sebenarnya tidak ada kesalahan yang kita lakukan, but somehow we lost. Tapi bagaimanapun juga kita mengalami titik yang namanya down atau jatuh gitu. Dan sebenarnya jatuhnya tuh kenapa sih? Karena di awal itu kan sebenarnya Android itu kan menawarkan teknologinya kepada Nokia. Yeah. Tapi Nokia nggak mau ambil karena dia mungkin merasa ya aku udah giant kan, aku udah menguasai pasar. Siapa sih seluruh dunia yang nggak tahu Nokia? Sehingga dia memilih untuk nggak mengambil teknologi Android. Dan hari itu karena Nokia nggak mau ambil, akhirnya Android mencoba untuk ke Samsung dan ke merek-merek yang lain. Dan ketika itu diambil ya sudah jadinya seperti ini sekarang gitu. Dan era Android itu seasonnya sekarang season Android gitu. Jadi kalau buat aku, seberapa besar, seberapa sukses usaha kita, seberapa pencapaian kita, tapi menurut aku kita nggak boleh berhenti untuk belajar, kita nggak boleh berhenti untuk upgrading, kita nggak boleh berhenti untuk update. Karena
ya sekarang season itu berganti setiap hari. Kita nggak mungkin kemarin seasonnya seperti ini, tapi besok, bulan depan, tahun depan season itu bisa berganti. Kalau kita nggak ngikutin musim, kalau kita nggak ngikutin apa yang tren, teknologi apa, kita mau update kayak gimana, ya pasti loss gitu. Jadi yang pertama pasti itu gitu. Contoh juga ya, sekarang kalau aku lihat banyak toko-toko yang nggak cuma di Indonesia loh, di luar pun tuh banyak toko-toko yang tutup. Karena orang apa? Musimnya sekarang adalah online. Jadi ya nggak semua toko tutup gitu, tapi banyak, nggak sedikit juga toko yang akhirnya ngalamin jatuh. Karena semua orang sekarang musimnya belanja online. Nah makanya menurut aku kalau salah satu strategi ya di usaha, seberapapun pencapaian yang kita capai, seberapapun sukses atau nama kita sudah dikenal, branding kita sudah jadi, hati-hati itu nggak menjamin. Gitu, karena di satu titik musim itu bisa berganti. Kalau kita nggak mau upgrade, kita nggak mau update, ya kita bisa kemakan musim. Itu yang pertama. Yang kedua, ya teamwork tadi itu, gitu. Karena kalau kita one man show, sekarang contoh ya usaha, misalnya ada satu orang nih yang lebih bisa daripada yang lain. Terus misalnya nih aku sebagai pemimpin kasih kepercayaan dia, segala hal dia urus. Terus tiba-tiba nih, kita nggak pernah tahu manusia, tiba-tiba dia resign misalnya, ya kelar lah. Gitu. Karena satu orang yang bisa, tapi aku nggak mau kayak gitu. Usaha harus teamwork, gitu. Sistem harus jalan. Artinya 1-2 orang nggak ada, usaha tetap bisa jalan karena sistemnya udah terbentuk, teamworknya kebentuk. Jadi itu aja sih kuncinya Yola. Bagus banget ya Bani, Iya. kuncinya. Bener sih kalau misal kita harus ngikutin musim, karena dulu kan anak muda kayak nggak tahu sih yang namanya ngopi kayak gimana. Ngopi kesannya kayak orang tua banget kan. Terus sekarang udah pindah ke kopi, dan aku juga dulu tuh nggak pernah ngerasain yang namanya Giant-nya Nokia tuh kayak gimana. Aku dulu Asia Hidayah. Oh iya, karena belum masanya ya. Asia Hidayah mah. Tidududu gitu kan Nokia. Terus kopi guys. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak sih Kak. Kalau semisal nih Kak, kalau Kakak sendiri pernah nggak sih ngerasain ada yang namanya ibaratnya kayak dihianatin sama teamworknya sendiri? Pernah. Jadi ini aku cerita ya. Waduh, nggak apa nih Kak? Ini apa salah? Nggak apa nih, cerita aja. Pernah. Jadi aku dulu ada usaha ekspor ya, tas gitu, manufacture. Jadi pabrik kecil lah, itu workshop tas. Terus kita ekspor ke Jepang waktu itu. Dan karena usaha sudah berjalan, jadi aku pikir ya udah sistem yang jalan gitu kan. Aku nggak care lagi dengan bagaimana teamwork itu berjalan gitu, bagaimana keseharian. Aku tinggalin kantor dan aku memilih untuk sibuk di luar kantor gitu. Dan sampai akhirnya di satu titik partnerku mengkhianati aku gitu. Jadi hari itu harusnya memang kita waktu itu kan bikin satu produk ya, dan sebenarnya dalam satu produk itu bercerita tentang Jogja itu apa gitu. Jadi aku tuh kan kalau bikin unit usaha pasti basisnya adalah pemberdayaan. Jadi aku bikin unit usaha, gimana caranya kalau aku mau usaha yang biasa, aku bisa aja kok buka lowongan interview, cari orang yang handal, tapi aku nggak mau karena ya itu minor gitu. Aku pengen memberdayakan orang-orang yang memang nggak bisa, mereka bukan siapa-siapa, ya, dari from nothing to something gitu loh. Nah waktu itu ya kita bikin produk, terus kita lakukan pemberdayaan di desa-desa. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang di desa-desa kita latih untuk bikin aksesoris, dan sampai waktu itu jumlahnya 200-an ibu-ibu gitu. Dan itu produk itu boom di Jepang gitu. Dan hari itu seharusnya aku pergi ke Jepang sama partnerku untuk terima penghargaan karena jumlah penjualannya tuh lewat media televisi itu 1 jam siaran mereka online itu bisa mencapai 16.000 pieces. Wow. Jual. Dan itu membawa Jogja, membawa nama Jogja, membawa nama Indonesia. Dan hari itu aku harusnya pergi ke sana untuk tanda tangan kontrak yang lebih besar dan terima penghargaan. Tetapi aku memilih untuk pelayanan sosial. Gitu, aku udah banyak bangun program-program kegiatan sosial di desa-desa. Jadi aku berusaha untuk mempercayai partnerku, ya udah kamu jalan sendiri ke Jepang. Dan pulang dari Jepang ya itulah yang terjadi. Bukannya tanda tangan kontrak, tapi ya dia mengkhianati aku
apa dengan pengambil bayar dan orderannya. Waduh. Kamu sih tadi pakai tanya kayak gitu. Aduh, iya sih ya. Nggak apa sih Kak. Tapi nggak, it's okay, nggak apa-apa. Iya. Ya aku jatuh akhirnya. Akhirnya aku jatuh. Tapi ya itulah kalau kita mau bicara bisnis, kita mau bicara usaha. Bisnis itu bicara juga tentang Mental bisnis tuh emang harus kuat banget sih Kak. mental bisnis tuh nggak bisa yang satu kali bisnis terus habis itu ada masalah jatuh tutup, itu bukan soal pebisnis. Pebisnis itu berapa kali dia jatuh, berapa kali juga dia sanggup buat bangun lagi. Dan mental bisnis itu ya itu pebisnis yang sejati ya, yang mentalnya kayak gitu. Apakah waktu itu terus dengan aku tutup terus udah kelar gitu, nggak mau usaha lagi, trauma kan enggak. Gitu ya, aku bangun lagi dari nol gitu. Akhirnya menemukan satu visi misi ini yang ya sudah nggak apa-apa gitu, mulai dari nol lagi. Berarti rasa percaya juga itu penting ya Kak, terhadap itu. Iya, makanya tadi kan aku balik lagi karena aku bangun masalah yang namanya kekeluargaan. Karena kalau yang cuma partnership, cuma karena maaf ya, cuma karena uang, partner kerja ya kayak gitu. Tapi harapanku dengan membangun value keluarga, itu orang bisa ingat bahwa, hey, keluarga itu lebih penting kok daripada uang. Itu keluarga lebih penting kok daripada kesuksesan. Bener sih Kak, kayak ibaratnya rasa percaya. Aku juga pernah nih, aku mau cerita juga nih ya. Dan ini di kelompok ini juga, di kelompok kita ini. Jadi gimana Ilham, jadi ada Ilham namanya Kak, kelompok kita juga yang dia bener-bener ngebapak banget nih, bapak banget. Jadi kayak ada mungkin salah satu dari kita yang misalnya kurang kompeten dalam artian kayak kita diraguin sama teman-teman yang lain, tapi Bapak Ilham ini tuh selalu ngasih kayak kepercayaan, ya udah ntar dulu aja, tungguin nanti juga dia pasti bakal kayak gitu. Ya itu salah satu contoh leadershipnya dia gitu. Mungkin sama seperti Kak Kiki juga kayak gitu. Terus ada lagi nih. Mungkin apa sih yang Kak Kiki misalkan kalau ada seorang pemimpin tersebut tidak memiliki nilai kepemimpinan yang baik tuh gimana? Maksudnya kayak misalkan apa yang akan terjadi apabila seorang pemimpin tidak memiliki nilai kepemimpinan itu sendiri? ya gini sih, kalau dia nggak punya nilai kepemimpinan, beberapa kemungkinannya ya, itu adalah mungkin satu, ya organisasi atau apapun, whatever yang dia pimpin nggak akan long lasting gitu. Maksudnya itu nggak akan bertahan lama gitu. Terus yang kedua, yaitu hanya akan jadi organisasi atau unit kerja yang ya sudah egois aja gitu. Yang penting gue sebagai bos, gue dapat duit, karyawan gue kerja baik, sementara karyawannya juga berpikir ya udah yang penting gue kerja, gak urusan sama bos gue, yang penting gue kerja baik, gue dapat gaji, kelar. Tapi nggak ada value yang dibangun di dalamnya. Itu nggak ada nilai plus daripada sebuah organisasi atau unit usaha itu kayak gitu. Dan nggak ada kalau aku ini sih gimana ya, dalam hidup itu bagaimana kita bisa membangun manusia kita gitu. Otomatis aku sendiri berusaha untuk membangun manusiaku, tapi kalau aku dianugerahkan untuk menjadi leader ya aku harus berusaha membangun manusia daripada orang-orang yang aku pimpin gitu. Jadi kalau seorang leader yang dia maksudnya nggak ada ini ya itu tadi kembali lagi hubungannya mungkin hanya akan yang penting gue bos, lu karyawan gitu. Udah gitu, egois aja, penting gue dapat apa yang gue butuhkan, gue nggak urusan sama lu kayak gitu. Tapi kalau aku ya nggak bisa sih kayak gitu. Dan yang kedua ya masalah long lasting tadi ya. Jadi kayak ibaratnya emang harus memanusiakan manusia gitu ya Kak ya. Iya, membangun manusia. Rasa peduli itu juga. Iya. Karena ya gimana ya kembali lagi gitu, tujuan kita hidup kan bukan sebenarnya kan bukan menjadi seorang pemimpin itu yang dituju gitu, tapi menjadi pemimpin itu bisa berfungsi. Jadi kalau kita cuma tujuan kita, cita-cita kita aku hidup harus jadi pemimpin, ya itu hanya akan ngejar jabatan aja. Tapi kalau kita itu bukan jadi tujuan kita, itu bicara fungsi gitu. Kita jadi memimpin supaya apa? Ya supaya kita bisa memberikan dampak kepada orang-orang yang kita pimpin gitu. Cocok banget sih. Aduh. Tolong ya. Aduh. Iya, kejepit soalnya tadi.
Berarti kan peduli ya Kak Kiki sama Yola itu salah satu contoh care terhadap ya itu memanusiakan manusia itu tadi. Terus gimana sih Kak kalau misal nih Kakak pernah nggak sih kayak ibaratnya kita kan sebagai leader, gimana sih kalau misal ada kelompok kita ataupun siapapun kita lah melakukan kesalahan, nah punishment-nya itu biasanya apa sih Kak? Dengan cara diberitahu atau mungkin udah berat banget nih masalahnya, ya udah kamu harus gimana gitu. Kalau aku sih nggak langsung kejam ya, kadang-kadang kalau orang-orang bos gitu kejam potong gaji. Iya, aduh. Ya aku punishment-nya sih gini, kalau ya pasti sih kalau dalam organisasi atau unit kerja itu pasti beda ya gitu. Tapi bukan berarti kalau melakukan kesalahan terus mentang-mentang filenya keluarga terus nggak ada punishment, nggak boleh kayak gitu juga gitu. Karena kalau kayak gitu kita juga nggak mendidik anak-anak untuk jadi profesional. Iya. Nah kalau bicara punishment itu nggak bisa dipisahkan dengan reward. Jadi kalau kita mau bicara punishment kita juga harus bicara reward. Teguran itu pasti. Jadi kalau misalnya anak buah melakukan kesalahan, ditegur itu pasti. Tapi kita juga nggak, ya punishment-nya pasti satu teguran. Tapi kita juga nggak boleh lupa ketika dia mencapai ke satu keberhasilan tertentu, kita juga harus kasih reward. Kita juga harus evaluasinya itu tidak hanya kesalahan-kesalahan, tapi keberhasilan yang dia capai. Atau mungkin dia mencapai satu target tertentu ya, kalau kerja misalnya sales, penjualan atau apalah, ya kita harus kasih pujian gitu. Iya, ada kasih reward. Ada achievementnya sendiri gitu yang buat mereka. Jadi kalau bicara punishment nggak bisa terlepas dari namanya reward. Ya punishmentnya apa? Yang pertama pasti teguran. Yang kedua, ya aku belum pernah sampai potong gaji sih. Apa ya punishmentnya? Ya nggak pernah yang sampai ngeliburin gitu nggak sih? Ya teguran gitu. Itu sih, soalnya belum pernah sih kebetulan belum pernah ada yang ngelakuin kesalahan yang sampai fatal banget gitu sih kalau di sini. Berarti cuman kayak teguran dan kalau misalkan karena belum ada yang fatal ya kayak ini kayak Ki nge-hire nggak sih Kak? Coba dong nggak sih kan? Nggak boleh, nanti di Babasari. Cocok. Terus tinggal calling kan, siapa tahu nanti bisa jadi minor. Iya. Terus mungkin itu aja sih Kak ya. Karena udah sore juga mau sholat maghrib. Oke. Kita tanya dulu dong tentang kasih motivasi nih Kak buat para pemimpin yang sedang merintis di luar sana, gimana caranya? Oke, jadi buat saudara semua, karena kalau bicara pemimpin itu rentang waktunya kan rentang usianya kan bisa, sekarang banyak leader-leader tuh anak muda udah jadi leader gitu. Jadi kalau buat aku ya itu tadi tipsnya, saudara semua itu guys gitu ya, usia berapapun gitu yang sudah mau jadi atau jadi pemimpin, jangan lupa bahwa pemimpin yang sejati itu bukan bicara tentang jabatan, tapi bicara tentang fungsi. Artinya yang menilai kita itu berhasil atau enggak sebagai pemimpin itu bukan kita sendiri, tapi orang-orang yang kita pimpin dan orang lain yang melihat bagaimana kepemimpinan kita. Jadi yang pertama, sebelum kita dilayani oleh anak buah, kita harus bisa melayani terlebih dahulu dan kita harus bisa melakukan semuanya, belajar semuanya dari yang paling bawah. Itu. Mantap banget ya motivasinya. Saya juga mau jadi pemimpin. Pemimpin rumah tangga maksudnya. Terus ya gimana lagi ya, kayaknya udah aja sih, kayak udah cukup banget karena udah termotivasi juga teman-teman. Semoga kalian yang lihat ini beneran bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, benar, amanah, fatonah, bijaksana, dan pokoknya semuanya, sakinah, mawaddah, warahmah juga pokoknya. Pokoknya buat teman-teman yang masih nonton ini tetap pantauin aja channel kita terus, yaitu di Coffee Talk. With Coffee we can discuss anything. Oke, thank you. Bye bye.